selalu sertaku dan mengaku jalan hidupku selalu. Janjinya dia pegang tanganku, janjinya dia atur langkahku. Ku bersyukur dia akan selalu sertaku. Ku tahu suatu hari awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Rembulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang. Shalom, puji nama Tuhan. 1 minggu telah berlalu, kebaikan Tuhan telah kita rasakan. Pada saat ini kami mengundang jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran, tubuh, roh dan jiwa untuk siap menerima, menyongsong kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah sediakan di dalam ibadah live streaming GKRI Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera umat pilihan Tuhan. Kiranya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Panduan terbaru dari CDC, Center for Disease Control and Prevention, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, memperkirakan bahwa 40% orang yang terkena COVID-19 tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut, dan tingkat penularan dari orang tanpa gejala adalah 75%. Penjelasan WHO pada tanggal 9 Juli 2020. Pemikiran dan pandangan teman sejawat, serta mengingat himbauan MPH PG. Setelah bertukar pikiran dengan elder, bersama ini disampaikan kesepakatan sebagai keputusan bahwa beberapa minggu ke depan GKRI Jemaat Isa Al-Masih masih tetap mengadakan kegiatan tengah minggu dengan metode online, dan belum akan mengadakan ibadah bersama jemaat onsite di hari Minggu. Berkenan dengan hal ini, diharapkan jemaat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga, tetap antusias, tekun, dan setia dalam mengikuti ibadah, serta tidak mengurangi kerinduan beribadah bersama, hingga tiba saatnya kita dapat kembali mengadakannya di gedung gereja. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
kuasa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Glory, haleluya. Shalom untuk kita semua, shalom pelayan Tuhan di tempat ini, shalom untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi ini kita bersyukur, bagaimana kabarnya setiap kita? Puji Tuhan, baik ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya teringat tentang 2 minggu yang lalu, saya selaku bidang rumah Tuhan, kita di gereja ada trouble sedikit dengan sound system. Kemudian saya ditugaskan untuk mencari kebutuhannya. Waktu itu saya harus dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harus berangkat ke Glodok ya, cari barang itu, dan saya didampingi oleh beberapa rekan-rekan. Nah, saya teringat ketika di sana, ketika kami pas makan siang, ada satu perkataan yang mengingatkan saya dari Pak Beni. Dia katakan bahwa dalam kondisi seperti ini, ekonomi yang mungkin sedikit agak sulit, yang penting adalah kalau kita tidak sakit saja kita udah sangat bersyukur. Saya pikir, wah, kata-kata itu benar sekali ya. Dalam kondisi kita kalau masih tidak sakit itu udah luar biasa. Bayangkan kalau kita sampai sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan, keadaan yang begitu baik transport dan sebagainya. Dan saya pikir itu betul. Makanya tadi ketika saya tanya bagaimana kabar jemaat Tuhan, dan ketika kita semua mengatakan puji Tuhan baik, luar biasa, itu membuktikan bagi setiap kita bahwa Tuhan itu nyata dalam perlindungannya bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sungguh menyadari ketika kami masih dalam keadaan baik-baik saja, itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu bisa kapan saja penyakit itu datang, kalau bukan karena perlindungan Tuhan, bisa saja kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini sekali lagi menaikkan syukur seluruh keberadaan kami, keluarga yang kami miliki, keadaan yang kami miliki, bahkan segala kecukupan yang Tuhan berikan, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sepanjang ibadah ini kami rindu hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, bahkan saat kami dengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh hati kami memperhatikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Lupakan yang telah lalu yang membebani kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini mari kita tinggikan Dia, berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang membuat kami semangat menjalani hidup ini. Haleluya. Katakan lupakan yang lalu. Lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan setialah kepada Tuhan, setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terimalah pujian dari
lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata haleluya, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang berintangi. Kami mau setia Tuhan, kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Dia akan sempurnakan semuanya buat kita. Ku mau setia, oke. Ku mau setia. Jemaat, naikkan pujian ini lebih keras lagi. Dengan iman kita, Tuhan sanggup menjaga setiap langkah kita. Haleluya. Janjimu, ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaan. Ku mau setia, ku mau setia, kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Dia akan sempurnakan pekerjaan. Sekali lagi dengan iman, katakan Dia akan sempurnakan. Kau kan sempurnakan pekerjaan dalamku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Saya percaya iman kita akan terbangun ketika kita semakin hari teruslah meninggikan Tuhan. Atas nama Tuhan kita akan selalu mengalami kemenangan. Glory. Kita akan masuk dalam informasi dan fokus doa. Saya mempersilakan ada yang bertugas. Shalom umat Tuhan. Ya, untuk info Isalmasi minggu berjalan dapat umat Tuhan ikuti di dalam media sosial GKRI Jemaat Isalmasi. Mari kita satu dalam doa firman Tuhan, dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Marilah kita arahkan hati kita dan berdoa dengan menaruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu hari lepas hari yang kami alami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Tapi karena Tuhan yang menyanggupkan setiap kami, maka kami cakap melakukan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami tetap membawa Tuhan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk setiap kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa, kami menaruh percaya kami kepadamu Tuhan, untuk pemulihan demi pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pertolongan Allah yang hidup. Dan kami menyerahkan Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tetap kami bawa Tuhan Bapa, untuk seluruh rakyat Indonesia, pemerintahan kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah turut campur tangan di tengah-tengah kondisi yang ada Bapa, dan semuanya Tuhan dapat berjalan di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan di tengah-tengah pergumulan Bapa, dan kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap umat Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, apapun yang harus mereka hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi setiap kami. Dan itu Tuhan, kepercayaan kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan Tuhan untuk persiapan Natal Tuhan, baik untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah panitia yang ada Tuhan, Engkau berikan hikmat Bapa, berjalan di dalam hikmat dan rencana-rencana-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu apa yang akan dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang beracara di sana Tuhan. Dan semuanya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan hanya kepintaran kami, tapi Tuhan semuanya karena perbuatan tangan-Mu ya Bapa.
Dan kami menyerahkan segala sesuatunya dari persiapan sampai pada harinya nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi setiap kami. Apapun yang kami butuhkan secara dana, apapun juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mencukupi setiap kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka ya Tuhan. Biarlah tangan kasih dan kemurahan Tuhan juga menjaga setiap langkah-langkah mereka ke depan. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, pertumbuhan iman rohani mereka Tuhan di hadapan-Mu semakin indah dan semakin bertumbuh, semakin percaya kepada Tuhan Allah yang membuat mujizat demi mujizat. Terima kasih ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan kami percayakan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saya percaya setiap kita telah siap hatinya untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan suaranya berbicara atas kehidupan kita. Dan sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, sujud di kakinya. Tuhan, terima kasih ketika kami sadar masih ada waktu buat kami datang di hadirat-Mu, menyadari akan setiap kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong setiap kami senantiasa mencari wajah-Mu, mendengar suara-Mu, supaya kami semakin hari semakin kuat dan tidak menjadi lemah Tuhan. Kami tahu hidup ini penuh dengan pertarungan Tuhan, tapi kemenangan Kau sediakan bagi kami yang percaya dan taat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau sediakan segala yang terbaik. Ajar kami Tuhan, oh tetap percaya. Haleluya. Kami mau punya hati hamba. Kami mau datang dan tunduk kepada Engkau Tuhan. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan yang ku terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan. Aku apa adanya. Terus bawa kami kekuatan kasih-Mu nyata. Bawa kami Tuhan memulihkan hidupku. Mari katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tak dapat lupakan, Dia Tuhan yang baik buat setiap kita. kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau buat kami berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, hanya Engkau Tuhan. bukan Tuhan yang memandang Engkau satu-satunya Tuhan. hati hamba yang selalu Kau cari, Ya Tuhan, biar Kau temukan di dalamku. selama kami hidup, Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab sebab Engkau Engkau sangat sangat berarti berarti bagiku.
putramu Tuhan, Engkau yang seperti Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai hari ini, kalau kami masih memiliki Engkau dalam hidup kami percaya itu semua karena kebaikan dan perlindungan-Mu buat kami. Amin. Biarlah saat ini Tuhan, urapilah hamba-Mu yang Engkau akan pakai. Setiap perkataan yang penuh dengan kuasa boleh tersampaikan, dan isi hati Tuhan yang membawa kami memenangkan setiap pertarungan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap. Saya mengundang pastor. Mari kita satu dalam doa jemaat. Kami bersyukur karena Tuhan yang memelihara hidup kami, dan Tuhan yang pelihara itu adalah Tuhan yang menyertai, sehingga kami saat ini bisa diberikan waktu, dan kami membangun komitmen untuk menggunakan waktu itu sebaik mungkin, datang secara bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan lebih dari itu, kami akan merenungkan, karena kami mau dalam penyembahan kami temukan kehendak Tuhan. Kami mau dalam penyembahan kami ada dalam kehendak Tuhan. Kami mau akhirnya dalam penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Segala strategi iblis lewat apapun yang mau mengganggu kami mendengarkan, merenungkan kebenaran-Mu, bahkan mengalami berkat daripadanya, kami menampik semua itu hanya di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Berkati juga para pelayan yang bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami siap mendengar dan juga hidup di dalam firman-Mu dan mengalami segala kebaikan dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, saya ajak kita buka kitab 2 Raja-Raja. Kitab Dua Raja-Raja 13 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagian yang genap. Jemaat di rumah dan juga para pelayan yang ada di tempat ini membacakan ayatnya yang ganjil, silih berganti. Nanti di ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Yang singer boleh pakai mic aja, nggak apa-apa. Iya. Ya, sudah ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 hingga ayat 19, saya memulainya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Silakan. Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah."
lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam minggu ini kita akan renungkan satu judul perenungan firman, yaitu memenangkan pertarungan. Ya, memenangkan pertarungan. Berbicara tentang pertarungan juga dapat diartikan sebagai pertandingan. Nah, dalam konteks kita tentu bicara tentang pertandingan iman. Dan di dalam kitab Ibrani, kita semua pada saat ini sedang berada dalam pertandingan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Tantangan ada, tekanan ada, tawaran ada, godaan ada. Semuanya untuk apa? Tujuannya satu, kita mengalihkan pandangan kita menggeserkan harapan iman kita dari Yesus. Nah, untuk itu diminta supaya kita tetap harus berada dan memandang Kristus. Kalau kita memandang Kristus, pasti kita akan memenangkan pertarungan. Jadi kalau bicara tentang pertarungan, maka bisa didefinisikan sebagai pertandingan, dan dalam konteks ini adalah pertandingan iman. Tapi juga bisa didefinisikan sebagai perjuangan. Perjuangan dalam hal apa ini? Tentunya untuk kita orang-orang percaya, perjuangan dalam merealisasikan impian Tuhan. Perjuangan dalam merealisasikan impian kita, cita-cita kita, harapan kita. Bahkan tidak lama lagi nanti kita akan meninggalkan tahun 2020, bukan? Nah, biasanya di penghujung tahun itu ada yang disebut dengan resolusi. Ya. Nah, melalui judul ini harapannya perenungan pada kesempatan ini itu kita bisa nanti akhirnya memenangkan pertarungan. Bahkan pertarungan kita kemarin, ya, di mana kita punya cita-cita, kita punya impian, ya, kita punya resolusi yang kita buat di tahun yang kemarin. Ini masih ada waktu untuk kita bisa memenangkan tatkala masih dalam atau masih di tengah-tengah perjuangan untuk memperjuangkan atau membuat kemenangan itu dapat kita alami. Nah, selain itu, pertarungan di sini juga dapat diartikan sebagai pertempuran yang hebat. Ya, jadi ini bukan pertempuran, kalau bicara tentang pertarungan berarti bicara tentang pertempuran yang bukan biasa-biasa saja, tapi pertempuran yang hebat. Dan untuk keadaan saat ini, ya, semua sepakat bahwa dengan COVID-19 kita sedang bertempur melawannya. Kenapa? Karena dia punya strategi. Ya, strategi dia apa? Strategi dia adalah di tengah-tengah kerumunan. Ya, melalui orang per orang. Penjangkauan, penaklukan musuh kita ini, dia mau nanam atau dia membentuk, dia memikirkan strateginya seperti itu. Dia menyerang dengan strategi yang sporadis. Dia tidak pandang kita, status kita, ya, jenis kelamin kita, kemudian latar belakang pendidikan kita, pekerjaan kita, apapun juga itu, dia tidak memandang. Di mana dia punya kesempatan, maka dia akan bisa merebut kemenangan itu. Nah, namun pada kesempatan ini firman Tuhan mengetahui pertarungan kita, baik di dalam hal pertandingan iman, baik di dalam perjuangan merealisasikan impian, cita-cita, harapan maupun resolusi, ataupun pada saat ini kita berhadapan dengan COVID-19. Firman Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya umat pilihan Tuhan itu dapat memenangkan pertarungan ini. Nah, apa kiat-kiatnya? Tentu kita ingin menang, tapi kita harus punya kiat-kiat dan harus kita ketahui dan kita hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya kemenangan itu akan menjadi bagian kita, pertarungan itu akan kita menangkan. Kiat yang pertama kita lihat berdasarkan 2 Raja-Raja 13 ayat 14 hingga ayat 19 ini. Ini menarik jemaat, karena kita belajar dari seorang raja yang jahat. Ya, namanya Yoas ini. Kiat yang pertama, kalau saudara dan saya jemaat terkasih ingin memenangkan pertarungan, maka harus kita sadar
dan harus kita memulainya dari kehidupan pribadi. Yang pertama adalah dimulai dari kehidupan pribadi. Kalau saudara dan saya ingin memenangkan pertarungan, mulailah dari kehidupan pribadi. Jemaat yang terkasih, kehidupan pribadi yang saya maksudkan di sini adalah keadaan dan aktivitas yang jauh dari sorotan mata. Jadi apapun yang kita perbuat itu tidak disorot oleh mata banyak orang. Bicara tentang kehidupan pribadi di sini maksud saya adalah keadaan dan aktivitas yang terjadi dan dilakukan di balik layar. Ya, tanpa tontonan, tanpa ada pasang mata yang menyaksikan, melihat, mengamati kita. Benar-benar itu merupakan keadaan dan aktivitas yang terjadi dan dilakukan di ruangan yang tertutup. Di ruang pribadi kita. Orang lain nggak tahu, kita yang mengetahuinya. Nah, untuk cerita yang kita baca tadi berdasarkan firman Tuhan ini, sebelum Yoas, Raja Israel memenangkan pertarungan 3 kali atas Aram. Nah, kalau kita baca hal itu kita bisa lihat di ayat 19 dan ayat 25. Saya bacakan untuk setiap kita ya. Kemudian di situ si Elisa berkata kepada Yoas, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Dan hal itu tergenapi di ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan Yoas bin Yoahas, ini anak Yoahas, merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Yoas untuk memenangkan pertarungan. Tapi banyaknya itu cuma 3 kali. Nah, jemaat yang terkasih, sebelum Yoas ini Raja Israel memenangkan pertarungan tersebut, ia datang mengunjungi Elisa. Elisa yang sedang apa? Yang sedang sekarat. Dia mau mati dan penderitaan dia pada saat itu adalah penderitaan terakhir menuju kematian. Tapi dalam kesempatan itu si Yoas ini dia datang mengunjungi Elisa. Dan hal ini sesungguhnya merupakan sesuatu peristiwa yang langka. Sangat langka terjadi. Kenapa saya katakan langka? Karena biasanya nabi-nabilah yang melayani raja-raja. Ya. Dan bukan raja-raja melayani nabi-nabi. Dan jikapun kalau kita perhatikan raja itu datang ke rumah seorang nabi, kemungkinan besar tujuannya itu hanyalah untuk melakukan pembalasan dendam. Bukan untuk kebaikan maupun simpati. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan supaya kita membandingkan pernyataan saya ini di dalam 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 6 ayat 32. Ya, Pak Henry bisa baca. Melalui. Ya, silakan menggunakan mic. 2 Raja-Raja 6 ayat 32. Silakan. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Iya. Jadi pada saat itu tuh Elia diniatin untuk dibunuh. Ya. Oleh raja. Kalau kita perhatikan baik-baik kisahnya itu, ya, di ayat 32, Elisa. Ya. Di situ raja hendak membunuh dia. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang lazimnya itu adalah nabi-nabi melayani raja. Menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada raja. Tapi kalau raja datang ke rumah nabi, ini ada sesuatu hal.
Dan biasanya itu adalah untuk membunuh, melakukan penghukuman, pembunuhan. Ya, bukan simpati, bukan. Nah, ini terbukti. Tapi beda dengan si Yoas ini kalau kita perhatikan. Hal ini tidak berlaku bagi Yoas. Padahal kalau kita baca, kita buka kembali tadi 2 Raja-Raja 13 ayat 11, di situ dengan jelas menjelaskan tentang pribadi si Yoas ini. Di sana dikatakan di ayat 11, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel. Tetapi terus hidup dalam dosa itu. Jadi dia ini adalah orang yang jahat dan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tapi kita melihat ternyata pada waktu si Elisa sakit dan hampir mati, itu si Yoas datang mengunjungi si Elisa. Dan bukan bermaksud membunuh, melainkan kalau kita baca di ayat 14, dia mengekspresikan tanda simpatiknya kepada Elisa. Ada yang beranggapan sih bahwa apa yang diperlihatkan Yoas di ayat ke-14 ini merupakan ratapan yang keluar bukan karena kasih atau rasa hormat si Yoas ini terhadap si Elisa, melainkan sesungguhnya egoismenya si Yoas kepada si Elisa. Kenapa demikian? Karena yang tadi di ayat 11, sesungguhnya orang ini adalah orang yang jahat. Dia tetap melakukan apa yang Yerobeam lakukan, di mana Yerobeam itu kan membuat lembu-lembu terus kemudian menyembah. Nah, dia tidak menjauhkan hal itu, dia malah meneruskannya. Lebih-lebih ada yang beranggapan bahwa dia datang sesungguhnya hanya orientasinya itu kepentingan kerajaannya dia, kepentingan pribadinya. Karena memang pada saat itu Israel sering-sering diserang oleh yang namanya Aram. Makanya bagi dia, ini kalau seandainya Elisa mati, ini repot dia. Jadi sesungguhnya pernyataan dia di ayat 14 ini bukan rasa hormat atau rasa kasih sayangnya dia kepada Elisa, melainkan egoisme. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa ratapan Yoas ini menunjukkan Yoas memiliki nilai yang tinggi. Dia menghargai pekerjaan atau pelayanannya si Elisa. Bahkan ada yang beranggapan bahwa yang dilakukan Yoas dalam ayat 14 ini menunjukkan ketergantungan si Yoas kepada Elisa. Ketergantungan yang sangat total kepada Elisa. Sehingga ia menjadi takut dan kecil hati pada saat dia mendengar bahwa Elisa ini mau mati. Makanya dia datang. Tapi di sini terlepas dari semua penilaian tersebut terhadap sikap yang diperlihatkan si Yoas, di sini saya mengajak jemaat untuk merenungkan, mendapati satu rahasia yang besar yang Tuhan titipkan bagi kita semua untuk kita mengetahuinya. Apa itu? Bahwa di sini kita dapati bahwa bila kita ingin memenangkan pertarungan, mulailah dari mempersiapkannya terlebih dahulu dalam kehidupan pribadi kita. Kalau saudara dan saya ingin memenangkan pertarungan, mulailah mempersiapkannya terlebih dahulu dalam kehidupan pribadi kita. Saat itu, yang tadi saya katakan bahwa Israel memang sering diserang oleh Aram. Dan saat Yoas hendak melakukan perlawanan, ia tidak langsung ke medan perang. Ia menjumpai Elisa, ia pergi ke ruangan yang jauh dari sorotan pasang mata. Ia pergi kepada ruangan yang dapat membuat dia itu mengenal, membenahi, dan kemudian mempersiapkan dirinya untuk bertindak. Dia pergi mengunjungi Elisa. Tidak ada sorotan mata pada saat itu. Hanya dia dengan Elisa. Dia mempersiapkan dirinya. Dia mulai melihat dirinya. Oh iya, kemarin ini saya jahat. Dan memang karena kejahatan ini, sesungguhnya bangsa Israel itu ingin dibuang oleh Tuhan. Tapi pada saat itu, tindakan atau rencana Tuhan ini belum terrealisasi.
Lebih-lebih lagi, si Yoas ini meresponi itu dengan datang kepada Elisa. Dia ingin melihat dirinya, dia ingin membenahi dirinya dan mempersiapkan. Ini ada perang loh, ini ada pertarungan. Aram selalu sering menyerang bangsa Israel dan Israel selalu tertaklukkan oleh Aram ini. Ini bagaimana caranya untuk bisa memenangkannya? Dia ambil keputusan untuk masuk ke ruangan pribadi. Dia mengambil keputusan untuk masuk dalam kehidupan pribadinya dia. Dia datang kepada Elisa, jauh daripada sorotan mata. Jemaat yang terkasih, kemenangan atau kekalahan, keberhasilan atau kegagalan di muka bumi ini, di depan orang banyak, di medan pertempuran, di setiap pertarungan kita, itu sesungguhnya mencerminkan apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Kenapa? Karena memang memenangkan pertarungan itu dimulai dari kehidupan pribadi. Di dalam kehidupan pribadi tersebut, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya, benar? Hanya kita dengan Tuhan kok. Ya. Hanya saudara dengan Tuhan, hanya saya dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa melihatnya. Siapa sih yang bisa menyelami hati kita? Bahkan pada waktu kita berada di satu ruangan, kita menutup rapat pintu, jendela kita, kemudian kita duduk, kita buat sesuatu, melakukan berbagai macam hal di dalamnya, itu tidak seorang pun yang tahu. Dan saya mau kasih tahu bahwa itu adalah kehidupan pribadimu. Dan di sini pernyataan itu saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau saudara mau memenangkan pertarungan itu, mulailah belajar untuk melihat diri, membenahi diri dan mempersiapkan diri. Karena memenangkan pertarungan itu dimulai dari kehidupan pribadi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan di sanalah benar-benar saudara dan saya itu mengangkat senjata kita. Karena tidak ada gunanya berpura-pura. Di hadapan Tuhan itu enggak ada. Ya, kepura-puraan. Sulit sekali kita mau pura-pura. Tuh, kenapa? Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan paham, karena Tuhan mengerti. Jadi sulit sekali kita menyembunyikan itu gitu loh. Kalau di medan pertempuran, di depan umum kita bisa buat, bukan? Ya. Tapi pada waktu tersembunyi dari sorotan mata, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, untuk memenangkan pertarungan di depan umum, marilah kita mulai dari kehidupan pribadi. Dan itu telah dilakukan oleh si Yoas ini. Bila ada yang belum mengalami hal ini, saya pikir dia gagal mengerti tentang persekutuan pribadi, tentang kehidupan pribadinya. Karena sesungguhnya kehidupan pribadi kita dengan Tuhan adalah yang tadi saya katakan, bahwa di situ tempat kita mengoreksi diri, membenahi diri dan mempersiapkan diri untuk masuk ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Dan yang tadi merealisasikan impian, cita-cita, harapan, resolusi kita. Dan kemudian kita bertanding dalam iman ini supaya jangan sampai kita kalah, kita gagal. Itu dimulai dari kehidupan pribadi. Kita perhatikan contoh yang paling sederhana adalah Yusuf. Ya, Yusuf itu dia punya persekutuan dengan Tuhan itu indah. Sampai-sampai Tuhan itu jatuh hati sama dia. Dan yang membuat rumah Potifar itu diberkati, itu bukan Potifar. Itu karena Yusuf ada di sana. Kenapa dia bisa memenangkan pertarungan itu? Selain itu kita mendengar cerita bahwa bagaimana dia bisa menaklukkan hawa nafsunya yang ditawarkan oleh istri Potifar. Kenapa dia bisa menaklukkan pertarungan itu? Karena dimulai dari kehidupan pribadinya. Dia mampu mengevaluasi, membenahi dan kemudian mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pertempuran yang nyata. Dan bagi dia, di dalam kehidupan pribadi itu tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan dia tidak bisa berpura-pura. Dan kalau dia keluar, dia menang, dia kalah, dia berhasil, dia gagal, itu adalah presentasi dari kehidupan pribadinya dia. Itu adalah manifestasi, itu adalah wujud dari kehidupan pribadinya dia. Karena dari kehidupan pribadinya dia telah menang. Kenapa dia menang? Menang karena dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Melihat diri, membenahi dan mempersiapkan dirinya.
kita juga perhatikan Daniel. Bagaimana Daniel tidak disukai oleh pejabat pada saat itu, aparat pemerintah pada saat itu. Orang paling gak suka sama dia. Bahkan memiliki niat dan rencana untuk bagaimana Daniel ini bisa hidupnya sengsara, dijatuhi hukuman oleh raja. Tapi yang menarik adalah Daniel menang. Iri siriknya orang pada saat itu tidak mampu menaklukkan dia. Sebaliknya dia dapat memenangkan pertarungan itu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa laporan firman Tuhan untuk apa yang diperbuat oleh si Daniel ini di belakang layar, dia membangun doa menghadap Israel. Dia membangun mezbah. Dia melihat dirinya bahwa dirinya itu tidak berarti tanpa Tuhan. Dia mengevaluasi, dia membenahi, dan dia mempersiapkan dirinya. Makanya dia tidak reaktif pada waktu dia ada di tengah-tengah pertarungan. Sebaliknya, dia siap bertarung dan memenangkan pertarungan itu. Tuhan Yesus, kita perhatikan. Orang sudah kewalahan, pengikut-pengikutnya itu sudah terkocar-kacir. Bahkan melakukan tindakan kekerasan. Kan pada waktu itu kita tahu bahwa Petrus mengambil pedang kemudian memotong telinga salah seorang imam, namanya Imam Malkus. Pada saat itu dipotong. Stop, sarungkan itu. Semuanya bereaksi tidak terkontrol pada saat itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa Yesus bisa gitu loh? Ya. Saya teringat bagaimana pada waktu dia ada di Getsemani, dia menggunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk membangun persekutuan. Masuk dalam ruangan pribadinya. Membangun hubungan dengan Allah Bapa. Akhirnya membuat dia memenangkan pertarungan. Saya pikir, ini menarik bagi setiap kita. Kalau jemaat dan saya ingin memenangkan pertarungan yang tadi, dalam hal pertandingan iman, jangan sampai kita kalah dengan keadaan, jangan sampai kita kalah dengan segala penilaian, pernyataan orang. Kalau kita ingin supaya kita bisa mampu memperjuangkan impian kita, harapan kita, cita-cita kita, resolusi kita, ayo kembali lagi mengingat seberapa jauh dan seberapa berkualitas, seberapa lama kita menggunakan kehidupan pribadi kita ini untuk mengoreksi, membenahi diri kita dan kemudian mempersiapkannya masuk ke dalam pertempuran itu. Ingat perkataan saya hari ini. Apapun yang terjadi dalam medan pertempuran, apapun yang terjadi dalam pertarungan itu adalah manifestasi dari kehidupan pribadimu. Kalau selama ini kita berkata, Pastor, saya sudah melakukan kok perenungan, saya membaca firman, saya menaikkan pujian, saya mengadakan mezbah doa. Tapi kenapa saya nggak bisa? Saya mau katakan bahwa Anda gagal memahami tentang persekutuan itu. Anda gagal memahami tentang kehidupan pribadi itu. Ya. Kenapa? Karena dijamin setiap kehidupan pribadi yang terus mengevaluasi, membenahi, dan mempersiapkan diri, itu adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan jiwanya dan memenangkan pertarungan yang disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, kiat apa yang harus kita perhatikan supaya jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini mendengarkan berita baik ini, kita dapat memenangkan pertarungan. Sehebat apapun pertempuran saat ini, janji Tuhan bagi kita adalah kita dapat memenangkannya. Apa itu? Ada di ayat 16. Dimulai dengan perkenan Tuhan. Saya ulangi. Dimulai dengan perkenan Tuhan. Bicara tentang perkenan di sini adalah bicara tentang persetujuan. Bicara tentang perkenan di sini adalah bicara tentang perizinan. Jadi kalau jemaat Tuhan mau menang, bukan saja kita memperhatikan kehidupan pribadi kita, tetapi juga di sini firman Tuhan mendorong kita untuk melihat dan peka apakah ini adalah perizinan Tuhan, apakah ini adalah persetujuannya Tuhan. Kalau kita baca baik-baik, perkenan Tuhan
atas Yoas, menang atas Aram, itu semata-mata dikarenakan Tuhan kita itu mengasihani dan menyayangi si Yoas dan bangsa Israel. Kalau kita baca, kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-32, 23, 2 Raja-Raja 13 ayat 23, di sana dikatakan begini. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Jadi sesungguhnya pada saat itu mereka sudah nyakitin hati Tuhan. Lebih-lebih pemimpinnya pada saat itu Yoas, dia tidak menjauhkan meja penyembahan berhala. Malah dia ngikut jejak-jejak pemimpin sebelumnya. Dan di situ Tuhan ingin buang mereka, tapi belum, Tuhan masih menahan. Nah, kalau saat itu si Yoas bisa memenangkan pertarungan dari bangsa Aram sebanyak 3 kali, ini tidak lain tidak bukan karena perkenan Tuhan. Dan jemaat, perkenan Tuhan itu ditaruhkan di dalam hati sang nabi dan dinyatakan melalui perintah dan pernyataan sang nabi. Kita perhatikan ya ayat 15, 16, 17. Karena Tuhan mengasihani mereka, karena Tuhan menyayangi mereka, ia berkenan untuk mereka menang. Dan itu dia nyatakan melalui pernyataan Nabi di ayat 15 sampai 17. Di situ ada kata, ambillah busur dan anak-anak panah. Kemudian yang kedua, tariklah, ini perintah-perintah yang Tuhan taruhkan di hati sang Nabi untuk dinyatakan kepada si Yoas. Kemudian dia lanjutkan, tariklah busur. Selanjutnya dia berkata, panahlah. Nah, pada saat itu yang dilakukan Yoas itu bukan menembak sasaran, hanya ke arah timur. Buka jendelanya si Elisa pada saat itu, kemudian diarahkan itu ke timur, di mana di situ memang arahnya si negara Aram ini. Jadi pada saat itu dia bukan menembak musuh, dia hanya melepaskan itu sebagai simbol bahwa ini adalah pernyataan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu masih ngasihin kalian. Tuhan itu masih peduli sama hidup kalian. Tuhan akhirnya berkenan atas kalian untuk kalian bisa memenangkan pertarungan ini. Jadi ingatlah sungguh, selain kita kembali melihat kehidupan pribadi kita, kita juga harus mengerti apakah hal yang kita lakukan ini adalah merupakan perkenan Tuhan. Apakah kemenangan yang nanti kita akan raih ini adalah merupakan perkenanan Tuhan? Kalau memang itu merupakan perkenanan Tuhan, teruskan. Nah, di situ si Yoas ngikutin perintahnya. Diambil, ditarik busurnya, ditarik. Tapi sebelum busur itu lepas, kita perhatikan baik-baik. Ada kalimat yang berkata bahwa Elisa menaruhkan tangannya di atas tangan si Yoas. Maksudnya apa? Di sini dia mau katakan bahwa ini adalah perkenanan Tuhan. Kalaupun nanti engkau berperang melawan Aram, engkau menang, itu bukan karena kuat gagahmu, tapi itu adalah perizinan dari Tuhan, persetujuannya Tuhan. Lebih daripada itu, kemudian dia lepaskan itu anak panah. Jemaat yang terkasih, pada saat itu kalau anak panah itu bagi bangsa Israel itu sangat berharga. Nggak bisa dilepas-lepas aja seperti itu gitu loh. Tapi pada saat itu anak panah kayak seolah-olah dihambur-hamburkan, tapi sesungguhnya di sini ada pesan moral yang mau disampaikan Elisa kepada si Yoas. Apa itu? Bahwa ini ada bagian daripada rencana Tuhan untuk memenangkan engkau. Makanya pada waktu itu dia katakan, ya perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan di ayat 17. Ya. Serta tangannya di atas serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menggenapkan hati Tuhan atas si Yoas. Tapi selanjutnya, pada waktu perintah berikutnya diberikan, di situ ada setengah hati Yoas meresponinya. Kita perhatikan. Selanjutnya di situ di ayat 18.
Si Elisa menyuruh lagi kembali, ambillah anak panah. Tapi anak panah itu bukan untuk dipanah, tapi dipukulkan ke tanah. Apa-apaan ini? Lazimnya adalah anak panah itu dipakai untuk dilepaskan dari busurnya. Tapi kenapa ini kok dipukul-pukul ke tanah? Apa kaitannya dengan menaklukkan Aram? Tapi itulah perintah Tuhan yang Tuhan taruhkan di hatinya sang nabi. Kenapa? Karena memang bangsa Israel mendapat perkenanan Tuhan untuk memenangkan pertarungan. Tapi pada saat itu si Yoas hanya memukul tiga kali. Apakah Yoas salah? Sesungguhnya dia nggak salah karena tidak diperintahkan berapa kali. Hanya disuruh pukulkanlah. Tapi si Yoas itu hanya pukul tiga kali. Wah, kalau kita baca di ayat 19. Respon dari Elisa, dia gusar. Kenapa engkau pukul hanya 3 kali? Ya. Kenapa bukan 5-6 kali? Akhirnya pernyataan sebelumnya engkau akan habiskan itu si Aram itu tidak terrealisasi. Akhirnya apa? 3 kali saja engkau memenangkan pertarungan. Engkau tidak bisa menghabiskan dia lagi. Hanya 3 kali. Ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari bagian ini? Jemaat yang terkasih, tidak jarang apa yang diperintahkan Tuhan itu memang tidak menarik. Ya. Tidak jarang apa yang diperintahkan Tuhan itu memang tidak masuk akal. Iya enggak? Sampai-sampai orang yang mendengar pun ya akhirnya malas atau setengah hati melakukannya. Nah, itu yang terjadi pada Yoas. Apa-apaan ini? Saya datang ya untuk sesuatu yang real loh, bukan mengada-ada. Tapi kenapa kok kayak dibuat-buat kayak barang permainan gitu? Enggak, ini adalah tanda simbolis dari Tuhan. Untuk engkau, supaya engkau bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi bagi dia itu gak masuk akal. Nah, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya berpikir, mari kita jangan terlalu cepat menghakimi raja ini. Ya, memang terlihat sekali dia setengah hati dalam meresponi apa yang diperintahkan, dan itu merupakan hati Tuhan yang Tuhan taruhkan ke sang nabi. Tapi dia responi setengah hati, tapi jangan sampai kita langsung menghakimi dia. Kenapa demikian? Karena begini, tidak jarang bisa jadi kita juga seperti raja ini. Apa itu? Kita berhenti tepat sebelum mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita berhenti sebelum kita memenangkan, kita berhenti sebelum kita berhasil. Kita pikir 3 kali sudah cukup baik. Karena kita malas. Atau karena setengah hati terhadap kehendak Tuhan. Bisa jadi salah satu senjata terhebat dari lawan kita untuk melawan orang percaya adalah keputusasaan. Karena bagi dia tidak menarik, karena bagi dia ini tidak masuk akal. Tapi kenyataannya ini saya berhadapan dengan lawan yang nyata. Akhirnya apa? Di situ miss. Di situ terjadi kekosongan. Tersedialah yang namanya keputusasaan. Responi firman Tuhan dengan setengah hati. Kita tidak melihat apa yang Tuhan maksudkan melalui semua yang kita alami. Dan tidak jarang keputusasaan ini membuat saudara dan saya bisa berhenti tepat sebelum kita melewati garis finish. Kemenangan atau keberhasilan atas pertarungan. Di akhir pelayanan firman Tuhan hari ini saya mau katakan kepada jemaat, merupakan pernyataan pikiran terbalik yang mungkin tidak terpikirkan oleh saudara dan saya. Saat kita merasa putus asa, saya mau katakan jangan pernah berhenti. Mungkin sampai di situ kita bisa mengerti dan kita berkata iya dan amin. Tapi di sini saya mau lanjutkan. Kenapa sih? Kenapa saat kita merasa putus asa jangan kita berhenti? Karena sesungguhnya saya mau katakan, hal itu berarti iblis sudah begitu putus asa untuk menghentikan saudara, sehingga ia mengirimkan senjata yang paling dahsyat melawan saudara. Sesungguhnya pada waktu saudara dan saya berada di tengah-tengah keputusasaan, jangan berhenti. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat itu iblis sudah mengirimkan peluru terakhirnya, karena dia kewalahan, dia habis akal. Apalagi ini yang bisa membuat dia sampai ke titik keputusasaan dan
dia tidak bisa memenangkan pertarungan. Akhirnya dia pakai senjata yang paling terhebat. Tak, putus asa, berhenti, dan tidak memenangkan pertarungan. Anda masih mengingat kisah Ayub? Bagaimana kisah Ayub di sana? Saudara, pada waktu pertama, iblis melihat bahwa ini pasti si Ayub ini kolaps. Dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan lagi. Tahu-tahunya Ayub tetap eksis. Dia survive terus mengiring Tuhan. Melakukan penyembahan. Dia pikir apa-apaan ini. Kemudian akhirnya langkah yang berikutnya. Karena dia sudah kewalahan. Dia tawar-menawar. Ya sudah, sekarang kesehatannya. Tolong izinkan saya masuk untuk menyerang kesehatannya. Tapi Tuhan bilang gini, oke, kalau memang begitu saya sepakat, tapi ingat, sayangkan nyawanya. Engkau tidak berhak untuk mengambil nyawanya. Ya. Ingatlah sungguh, kalau memang engkau mengalami keputusasaan, iblis itu tidak akan pernah mengambil nyawamu. Iblis itu tidak akan pernah mengambil imanmu. Sesungguhnya demikian. Dia hanya menawarkan keputusasaan dalam hidupmu karena dia tahu engkau lemah dalam hal itu. Tapi pada waktu itu, jangan pernah berhenti. Karena sesungguhnya pada saat itu, dalam fase itu, iblis telah habis akal. Untuk memberikan apa lagi yang membuat engkau putus asa. Sesungguhnya pada saat itu engkau berkata kepada Tuhan, cukup Tuhan, hari ini aku putus asa. Saya serahkan kepadamu. Pada saat yang bersamaan saya katakan kepada saudara, apapun keadaan kita, tatkala hubungan kita dengan Tuhan tadi, kehidupan pribadi, tetap kita jaga, pelihara dengan baik. Allah itu dia akan menurunkan kasih sayangnya. Allah akan bertindak. Allah akan membuat saudara dan saya memenangkan pertarungan. Tapi tidak jarang, tepat di garis terakhir, sebelum garis finish itu tiba, kita sudah menyerah. Pas, hanya selangkah lagi, kita sudah menyerah. Hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita belajar dari Yoas. Dia jahat loh, dia jahat banget. Tapi luar biasa, dalam kejahatan pun, Allah masih mengasihani dia. Allah masih menyayangkan dia, untuk dia menikmati kemenangan. Meskipun tidak total, hanya 3 kali. Apalagi saudara dan saya sudah dimenangkan dalam Kristus Yesus. Masa sih Tuhan tidak memberikan kemenangan itu? Dia tidak akan pernah diam. Dengarkan baik-baik. Tuhanmu dan Tuhan saya tidak akan pernah diam. Dan tidak pernah dia diam dalam hidupnya. Di saat saudara dan saya sedang berada di tengah pertarungan. Yang terpenting, lihat kehidupan pribadimu. Dan pekalah bahwa Tuhan sesungguhnya menempatkan engkau untuk menang. Karena memang Tuhan melakukannya untuk engkau. Ingat bahwa di dalam Kristus Yesus, dalam kasih-Nya, engkau adalah umat-umat yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, hari ini biarlah kiranya engkau meneguhkan isi hatimu bagi setiap kami. Bahwa di dalam agendamu tidak pernah terbesit menghancurkan kehidupan kami. Membuat kami gagal. Membuat kami kalah. Yang ada adalah kemenangan, keberhasilan. Makanya engkau datang. Makanya engkau ingin supaya kami itu kembali terpulihkan. Tujuan dari apa yang engkau buat, semuanya engkau ingin menegaskan bahwa tidak ada pernah dalam pikiranmu, rancanganmu untuk membuat kami gagal dan kalah. Oleh sebab itu, melalui perenungan pada saat ini, ajarkan kami Tuhan untuk menghargai apa yang kau perbuat, supaya kami menang. Ajarkan kami untuk hidup di dalam apa yang engkau kehendaki, supaya kami berhasil. Kami sedang berada di tengah-tengah perjuangan. Kami sedang berada di tengah-tengah pertempuran. Kami sedang berada di tengah-tengah pertandingan. Tapi bersama dengan Tuhan dan atas perkenanan Tuhan, kami pasti memenangkannya. Segala strategi iblis lewat apapun kami ikat patahkan, hancurkan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji Allah. Dan akhirnya pada kesempatan ini kami akan mengakhirinya
Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan kami di jalan-jalan hidup kami ke depan. Sehingga pada waktu Engkau datang kembali, kami didapati dalam keadaan setia. Saya ajak pelayan bangkit berdiri. Umat Tuhan di rumah, tatkala Engkau hendak bergabung bersama kami untuk bangkit berdiri, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri peribadahan kita pada saat ini. Tuhan tolong kami, dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, pelayan Allah yang dipercayakan Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saat ini Allah yang Engkau sembah, yang telah menebus hidupmu di dalam Yesus Kristus, yang cenderung membawa engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang ada bersama-sama dengan engkau karena Dia adalah Immanuel, menguatkan langkah-langkahmu, meneguhkannya, melindungi, mengawali, mengkawalinya, bahkan menghibur selalu hatimu, menenteramkan jiwamu, dan engkau akan mengalami berkat-Nya sepanjang engkau bersandar kepadanya dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi namanya sampai Dia datang menjemput yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini termata atas setiap kita yang percaya. Mari bersama saya dalam Mazmur kita mau katakan, amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain kecuali menang bagi setiap kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta kita semua. Amin. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan geluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Baik jemaat Tuhan dimanapun berada, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan kita kemenangan ketika kita beriman. Sampai bertemu lagi untuk ibadah minggu depan. Tetap semangat dan tetap setia dalam Tuhan.